Mereka sangat mensupport saya pada saat itu. Setelah kejadian, saya hampir 2 bulan lebih, saya nggak bisa berpikir baik. Kemudian trauma itu membuat saya betul-betul, saya nggak bisa bekerja rasanya. Saya Rahmat Haryono Tengadi, penyintas dari bom gereja, 3 gereja tanggal 13 Mei 2018 di GKI Diponegoro, Surabaya. Pada saat itu, saya setelah kebaktian jam 6 pagi di GKI Diponegoro, ternyata pada saat saya keluar ada di halaman, kira-kira 7.45, saya berjalan itu terjadi ada 3 wanita, 2 anak, 1 ibu masuk ke dalam halaman gereja dan bergegas berlari ke halaman gereja dan dihentikan oleh Pak Yesaya. Dan pada saat itu saya ada di sebelahnya, kurang lebih dari 2 sepeda motor di parkiran, jadi 2 meteran kira-kira. Pada saat itu juga terjadilah ledakan pertama sangat keras seperti mercon, blang gitu, dan itu angin menghembus kepada tubuh saya. Pada saat menghembus ada sesuatu yang rasanya menundukkan badan saya. Tidak berdiri tegap pada saat saya jalan, tetapi ada yang menundukkan. Dan saat menundukkan ke yang kedua itu terjadilah ledakan yang keras yang kedua dan angin berembus kencang sekali. Pada saat angin berembus kencang, terasalah dada kiri saya yang atas panas. Dan tubuh saya waktu itu saya rabah di dada saya ternyata ada darahnya. Dan setelah itu saya lihat di dada saya ternyata saya kena percikan. Luka pada dada kiri atas di tulang belikat ini itu ada luka serpian, seperti serpian yang mendalam. Dan itu kulit saya mengelupas. Dan saya pada saat setelah kejadian, setiap malam saya hampir tengah malam terbangun. Dan terbangun oleh mimpi-mimpi yang kurang baik. Dan itu rasanya hati saya nggak enak. Dan itu sangat lama mengganggu saya. Dan belakangan ini setelah 4 tahun lebih baru saya bisa menerima apa yang saya lihat itu. Peristiwa bom bunuh diri yang dilakukan oleh 2 anak dan seorang ibu terletak di sini lepaknya. Ini adalah bekas yang tidak bisa kita hilangkan. Bahwa 3 anak, 2 anak adalah anak pertama umur kurang lebih 13 tahun, kemudian meledaklah bom pertama. Kemudian yang kedua adalah ibu. Setelah itu yang ketiga anak berumur 9 tahun. Ya, mereka pada saat itu lewat dan langsung masuk ke dalam gereja ini. Setelah itu
banyak sekali yang berserakan di sini, di halaman ini, terutama di sepeda motor yang kena banyak paku, banyak besi, tetapi tidak masuk kepada gereja. Saya pada saat itu ada di sini, dan saya berpapasan dengan mereka. Waktu itu saya dalam perjalanan ke gereja bersama anak saya yang perempuan mau menjemput. Jadi kami itu beda jam. Bapak itu jam 6 pagi, saya mau ibadah jam 8. Nah, ketika masuk jalan di Ponorogo itu jalannya macet sekali, waktu itu padat. Dan salah seorang satpam mengatakan supaya saya pulang aja karena di gereja ada bom. Kemudian saya kaget karena kan suami saya akan ibadah jam 6 gitu. Kemudian anak saya suruh telepon terus bilang ya kena bom. Tentunya kami sekeluarga mengalami perasaan yang kacau juga ya waktu itu ya. Jadi rasa takut karena bomnya itu kan berturut-turut sampai besok pagi. Jadi ya kami bersama-sama bangkit gitu dari perasaan yang sangat nggak enak, tertekan, takut. Jadi kalau mau pergi-pergi itu juga ada rasa nggak aman. Kegiatan saya adalah advokat, saya pengacara. Setiap Senin hingga Kamis saya banyak sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Malang, kadang-kadang sidang di Jakarta. Dan saya juga sering diminta untuk memberikan ceramah pranikah di gereja-gereja. Rumah lingkungan saya adalah saya Ketua RT, sekarang Ketua RW. Dan dulu pernah ada di Karang Taruna. Dan saya aktif dengan masyarakat setempat dan memberikan suatu motivator kepada saudara-saudara kita supaya kita menghilangkan adanya rasa perbedaan, gap yang cukup jauh, tidak kita rangkul semua untuk bersama-sama dengan kita. Kita gereja melakukan waktu itu ada pendampingan secara psikologi dan ada rekan-rekan dari beberapa psikolog baik yang dalam gereja kami, artinya beberapa yang memang punya basic ilmu psikologi maupun juga melibatkan profesional untuk membantu menolong jemaat, khususnya mereka yang yang menjadi korban luka begitu, yang secara langsung terdampak maupun yang tidak luka secara fisik tapi kita tidak pernah tahu juga gitu ya, secara perasaannya, pikirannya mungkin itu sangat membekas. Saya berterima kasih kepada pemerintah. Setelah kejadian saya dapat undangan dari BNPT untuk bersama-sama penyintas yang lain bersatu pada saat itu dikumpulkan di Bali. Dan kita penyintas semua kumpul di Bali. Disitulah kita bisa sharing satu sama lain, bisa menerima apa yang ada. Dan di situ berterima kasih kembali kepada BNPT dan kepada LPSK, kepada juga pemerintah yang menghadirkan para psikiater dari UI. Dan itu bisa membuat kita mengajari kita untuk move on, bangkit kembali dari segala-galanya, dan memberikan kita bagaimana kita mengatasi akan keterpurukan kita.
Saya berterima kasih pada istri dan anak-anak saya. Mereka sangat mensupport saya pada saat itu. Setelah kejadian, saya hampir 2 bulan lebih, saya nggak bisa berpikir baik. Kemudian trauma itu membuat saya betul-betul saya nggak bisa bekerja rasanya, ya. Tetapi saya tetap yakin dan percaya Tuhan punya maksud yang sangat indah pada kita semua. Tuhan memberikan sesuatu pada kita. Kejadian itu apa yang di kemudian hari Tuhan maksud itu? Kita semua nggak tahu, tetapi Tuhan punya maksud yang sangat baik. Dengan kejadian itu kita harus lebih mawas diri, lebih bertekun lagi. Pesan damai untuk masyarakat Indonesia, kita harus sering-sering kita mendengarkan ceramah yang baik, bukan ceramah yang kurang baik. Ceramah yang baik yang membangun semangat kita untuk supaya NKRI ini menjadi satu di mana-mana. Tidak ada suatu perbedaan satu sama lain. Marilah kita bersama-sama bersatu untuk NKRI kita. Tidak ada perbedaan yang sangat mencolok. Perbedaan itu menjadi indah apabila kita bersatu-satu menjadikan satu di dalam perbedaan. Saling mengisi, bukan menjauhkan. Saling perbedaan itu menjauhkan, tidak. Tetapi dijadikan satu, sama-sama mengisi. Sehingga indah menjadi satu semuanya. Kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika kita tetap kita jaga. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang tata kerajaan surga, ampuni segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.